Iya. Satu plus satu setengah. Ini dia. Halo Mams, halo teman-teman semua. Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel saya, Alilas Mam. Oke deh teman-teman semua, seperti biasanya di video kali ini saya mau sharing ya tentang kegiatan atau rutinitas saya sehari-hari di rumah. Dan di video kali ini dimulai dengan saya mau mewadahi cemilan ya. Jadi tadi pulang kantor saya mampir sebentar ya ke toko di sebelah kantor saya untuk beli cemilan-cemilan ini buat stok di rumah ya teman-teman. Karena memang anak-anak itu kalau misalnya nggak ada cemilan mereka agak nyari-nyari gitu teman-teman. Bunda kok nggak ada cemilan sih, suka protes gitu teman-teman. Dan ini saya juga beli beberapa cemilan jadul ya teman-teman. Jadi biar anak-anak juga merasakan cemilan jadul gitu. Dan itu ada Alisa, heboh aja dia juga pengen segera menyicipi cemilan-cemilan yang saya beli ini. Dan ternyata ada Alisa juga seneng ya teman-teman dan doyan gitu ya dengan cemilan yang saya beli ini. Dan kemudian lanjut di sini untuk wadahnya saya taruh di sini aja teman-teman, biar anak-anak mudah ya kalau mau ngambil cemilan-cemilannya. Oke deh Mam dan teman-teman semua, kemudian lanjut ya, ini saya ke dapur. Saya tadi juga sempat beli beberapa sayuran ya di abang tukang sayur yang sering mangkal ya di depan kantor saya. Jadi saya juga beli beberapa sayuran yang kebetulan stoknya habis ya di kulkas. Dan ini tadi saya juga mewadahi kentang frozen gitu teman-teman. Saya tadi juga mampir ke Indomaret ya untuk beli kentang frozen ini, dan ini saya wadahi sekalian ya biar freezernya rapi ya teman-teman. Dan ini dia beberapa stok sayuran dan lauknya yang saya beli di abang tukang sayur, dan beberapa juga saya beli di pasar ya. Jadi tadi di pasar saya juga beli ikan tongkol ini ya, karena kebetulan saya pengen tongkol ya. Nanti kapan-kapan pengen saya bikin balado tongkol gitu ya Mams. Dan tadi saya juga beli bandeng ya teman-teman untuk stok di kulkas juga. Nah ini dia untuk bandengnya, kepalanya saya copotin ya. Saya hilangkan sekalian, dan ini juga untuk bandengnya saya bagi dua sekalian ya Mams. Jadi nanti kalau misalnya mau goreng tinggal kasih telur aja dan langsung deh kita goreng. Dan tadi saya juga beli teri nasi teman-teman. Oke deh Mams dan teman-teman semua, ini alhamdulillah untuk tongkol dan bandengnya sudah selesai ya mewadahinya. Dan lanjut ini saya masukkan ke freezer ya biar tahan lama juga. Kemudian lanjut, ini tadi saya sudah selesai food preparation juga ya Mams. Untuk sayur-sayurannya udah saya petikin dan sudah saya wadahin, tapi nggak saya videoin ya Mams tadi karena agak sedikit ribet juga, takutnya kelamaan karena memang saya agak sedikit capek hari ini. Jadi pengen yang cepat-cepat aja. Next time mungkin kita bikin video lagi tentang food preparation ya teman-teman, dimulai dari metik-metikin sayurannya sampai mewadahinya ya Mams. Dan kemudian lanjut setelah tadi ditutup, ini saya taruh di kulkas ya teman-teman. Tadi saya juga beli bakso teman-teman di teman saya ya. Tadi baksonya segitu banyak itu saya beli 100.000 ya Mams. Nah ini dia, alhamdulillah udah selesai ya teman-teman untuk food preparationnya. Kalau misalnya udah ada stok di kulkas itu buat emak-emak seperti saya dan juga teman-teman pastinya ya sudah tenang ya teman-teman kalau misalnya udah ada stok di kulkas. Dan tadi saya juga beli bawang merah, bawang putih ya teman-teman. Saya beli 10.000 untuk bawang merah dan 10.000 juga untuk bawang putih. Dan kemudian ini lanjut saya wadahin ya ke tempatnya masing-masing.
teman-teman, jangan salfok ya sama tepung bumbu yang tadi kosong wadahnya ya. Dan ini kemudian lanjut, saya juga mau mengisi ulang atau refill ya untuk bumbu dapurnya itu ya. Jadi bumbunya ini biasanya saya gunakan untuk bikin bakwan, yang goreng tempe dan lain sebagainya. Teman-teman semua, gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan juga buat teman-teman semua yang lagi sakit, kurang enak badan, semoga segera sembuh ya. Dan juga bisa segera beraktivitas kembali seperti biasanya. Amin ya robbal alamin. Dan kemudian lanjut, di sini saya mau membersihkan ayam dan juga udang ya teman-teman. Tadi saya juga beli udang setengah kilo dan juga ayamnya 1,5 kilo ya mams. Untuk udangnya tadi udah sekalian juga saya minta tolong sama penjualnya ya, untuk sekalian membersihkan kulitnya ya mams, kulit udangnya itu. Dan juga sekalian dibersihkan ya teman-teman. Jadi sampai rumah saya tinggal membersihkan aja ya, nggak usah buang-buang lagi kulitnya ya. Untuk udangnya ini tadi saya beli setengah kilo dan dihargai sama penjualnya 45.000 ya mams. Setelah selesai dicuci bersih, ini kemudian untuk udangnya saya masukkan ke wadah sekalian ya teman-teman. Dan kemudian lanjut deh, ini saya masukkan ke freezer ya. Jadi nanti kalau misalnya pengen goreng-goreng atau masak udang, tinggal ambil aja dari freezer. Dan kemudian lanjut saya mau mencuci ayam juga ya mams. Ini ayamnya tadi saya beli 1,5 kilo dan ini ayamnya mau saya ungkap ya untuk stok di kulkas. Jadi saya itu selalu stok ayam ungkap ya teman-teman di kulkas ya. Karena dengan adanya ayam ungkap itu memudahkan saya sekali ya. Kalau misalnya pas lagi mager buat makannya anak-anak ya, udah ada stok di kulkas, tinggal goreng aja. Dan ini tadi saya juga sudah meracik bumbunya ya untuk ayam ungkepnya. Dan untuk bumbu ayam ungkepnya di sini saya cuma pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, dan saya kasih serai juga ya, daun salam nggak pakai karena kebetulan di rumah nggak ada ya, habis. Dan ini dia, alhamdulillah ayam ungkepnya udah jadi ya mams. Tadi prosesnya nggak saya videokan, takutnya durasi videonya kepanjangan ya mams. Oke deh teman-teman semua, ini tuh keesokan harinya ya mams. Jadi kebetulan ini pas weekend gitu. Ini saya mau beberes rumah ya, karena kebetulan nanti itu orang tua saya mau datang ya ke rumah saya. Jadi ini rumahnya sekarang aja saya beresin, saya bersih-bersihin ya teman-teman, biar nanti kalau misalnya orang tua datang nyaman ya, karena rumahnya udah bersih. Dan ini dimulai dengan membersihkan area kamarnya anak-anak ya mams. Oke deh mams dan teman-teman semua, selamat menyaksikan ya video saya bebersih rumah. Dan juga semoga kalian gak bosen ya lihat video saya yang setiap harinya tentang bersih-bersih rumah ya. Dan juga semoga setelah lihat video saya ini, buat kalian semua yang lagi mager atau lagi tidak mood untuk beberes rumah, bisa termotivasi ya teman-teman untuk beberes rumah juga. Karena memang kalau misalnya rumah kita itu bersih, rapi, itu tuh bikin penghuninya yang ada di dalam itu merasa nyaman ya. Dan kemudian lanjut, saya juga mau membersihkan area karpetnya ini ya mam. Saya tebahin aja pakai sapu lidi. Dan ini untuk karpetnya nggak saya lipat keseluruhannya ya, saya lipat sebagian aja. Karena memang saya buru-buru ya teman-teman, karena nanti jam 9:30 saya udah harus cus ya jemput orang tua saya ya teman-teman di Solo. Dan kemudian lanjut saya juga sapu-sapu ya area ruang keluarganya ini. Nggak saya pel karena kemarin juga baru saya pel ya mams. Jadi cukup saya sapu-sapu aja. Dan kemudian lanjut saya juga mau membersihkan untuk area ruang makan ini ya teman-teman. Mau saya sapu-sapu juga ya, tapi nggak saya pel karena kemarin juga baru saya pel ya.
Dan ini alhamdulillah untuk beberes area ruang keluarga dan area ruang makannya sudah selesai ya Mams. Dan ini untuk karpetnya saya kembalikan lagi seperti semula ya. Kemudian lanjut di sini saya mau mengganti spray dulu ya untuk kamar di depan. Nah ini dia untuk spraynya, ini mau saya ganti ya Mams biar bersih. Jadi saya itu seminggu sekali pasti ganti spray ya teman-teman yang ada di rumah saya. Dan ini untuk kamar yang depan ini memang sudah jadwalnya ya untuk spraynya diganti. Jadi sekalian aja deh ini saya ganti ya spraynya biar bersih. Teman-teman mohon maaf ya, ini untuk pencahayaan yang di kamar depan ini kurang bagus ya Mams, karena memang ini tuh menghadap langsung ke jendela ya teman-teman. Jadi pencahayaannya kadang terang kadang gelap gitu ya, nggak yang stabil gitu ya Mams. Jadi ya mohon dimaafkan aja ya. Dan kemudian lanjut untuk sarung bantal dan sarung gulingnya, ini juga sekalian aja ya Mam saya bersihkan, saya ganti maksudnya. Alhamdulillah untuk gantiin spray di kamar depan ini udah selesai teman-teman. Senang banget kalau misalnya spraynya udah bersih kembali. Oke deh Mams dan teman-teman semua, setelah tadi selesai kerjaan di rumah, kemudian lanjut ini saya sama keluarga saya, sama Pak suami dan anak-anak on the way ya, kita ke Solo mau menjemput bapak dan ibu saya di Solo ya teman-teman. Dan ini di daerah Sukoharjo kebetulan banjir ya. Kita ngelewatin banjir ya yang tidak seberapa ini. Dan ini alhamdulillah kita udah sampai Solo ya teman-teman. Tapi di Solo ini lagi macet banget, padat banget ya, karena memang bebarengan dengan adanya Muktamar Muhammadiyah ya yang ke-48 di Solo ini ya. Jadi di mana-mana macet, jalannya juga ditutup. Jadi kita tuh bingung ya teman-teman mau lewat mana, karena memang nggak bisa dilewatin ya. Kalaupun misalnya bisa dilewatin itu bener-bener tidak bisa jalan gitu teman-teman, saking ramenya, saking padatnya kendaraan ya. Akhirnya kita memutuskan untuk menunggu di Auri ya teman-teman, yang menuju ke arah Bandara Adi Sumarmo. Dan ini bapak dan ibu akhirnya nyusul kita naik ojek ya. Dan alhamdulillah setelah tadi muter-muter ya, kita akhirnya bisa ketemu juga ya, alhamdulillah. Dan ini kita sekarang on the way ya, mau pulang ya ke Wonogiri lagi. Dan ini supaya untuk menghindari macet kita lewat jalan tol ya Mams. Oke deh Mams dan teman-teman semua, jadi ini tuh keesokan paginya ya. Jadi sampai rumah itu kemarin kita udah malam ya teman-teman, kita juga udah makan di luar ya. Dan ini keesokan paginya, pagi-pagi banget, ini tuh sekitar jam 4:30 pagi ya, saya ke dapur mau masak ya untuk sarapan pagi ya teman-teman. Nah itu dia dibantu sama ibu saya yang ngupasin bawang merah bawang putihnya. Dan saya juga lagi blender untuk bumbu soto ya teman-teman. Rencananya pagi ini saya mau masak soto sama mau masak tumis aja ya. Untuk bumbu sotonya saya cuma pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar dan juga kunyit ya teman-teman. Dan saya kasih serai juga ya biar wangi. Dan ini yang pertama saya mau masak tumis labu siamnya dulu ya Mams. Untuk tumis labu siamnya ini saya pakai bawang merah, bawang putih, dan saya kasih cabai merah 2 biji aja ya biar nggak pedas, karena ayah saya nggak seneng sama pedas ya Mams. Takutnya nanti sakit perut ya. Dan ini untuk tumis labu siamnya mau saya tambahin juga wortel, bakso, dan juga udang ya Mams, biar rasanya lebih maknyus. Dan jangan lupa juga ya teman-teman dimasukkan gula, garam, kaldu jamur secukupnya aja ya Mams, biar rasanya lebih mantap. Dan di sini saya tambahin juga ya kecap ya Mams, sedikit aja. Kalau buat teman-teman gak suka bisa di skip ya untuk kecapnya. Kemudian lanjut ini saya masukkan juga ya baksonya.
Dan nanti yang terakhir kita masukkan udangnya ya teman-teman. Nah ini dia udangnya. Untuk udangnya saya pakai secukupnya aja ya untuk tumis labu siam ini. Kemudian kita aduk-aduk sampai udangnya berubah warna menjadi merah ya mams. Dan kalau misalnya udah mateng bisa deh kita matikan dan kita sajikan ya di meja makan. Alhamdulillah. Dan ini alhamdulillah udah mateng. Alhamdulillah ini juga enak banget ya teman-teman. Kemudian yang terakhir kita taburi juga ya bawang goreng biar rasanya lebih maknyus. Dan kemudian lanjut di sini saya mau numis untuk bumbu sotonya ya teman-teman yang udah saya blender tadi ya. Ini saya tumis sampai harum. Dan kalau misalnya udah harum baru deh kita lanjut ya, kita pindahin ke kuah kaldu ayam yang tadi udah kita rebus ya mams. Dan ini disambil nunggu kuahnya mendidih, di sini saya juga mau beberes sedikit aja ya untuk dapurnya biar nanti nggak ribet banget ya untuk beberes area dapurnya. Dan ini alhamdulillah untuk kuah sotonya udah mendidih. Dan jangan lupa juga ya teman-teman untuk dimasukkan gula, garam, kaldu jamur secukupnya aja ya. Kemudian kita panasi rasa. Kemudian lanjut saya juga mau goreng tempe ya. Tempe pakai tepung gitu. Wow, mantap. Masak-masak sendiri, dipuji-dipuji sendiri ya teman-teman. Oke deh mams dan teman-teman semua, ini sambil nunggu tempenya matang, di sini saya juga mau beberes area dapur ya. Biar nanti masaknya selesai, dapurnya juga udah rapi ya. Dan itu tadi Pak suami lagi bikinin saya teh anget ya. Pak suami lagi berbaik hati ya untuk bikinin saya teh anget. Dan ini saya minum dulu ya teman-teman, karena biar fresh lagi ya. Karena kan tadi dari pagi udah masak di dapur ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah habis minum teh anget, seger lagi deh. Dan ini alhamdulillah untuk tempenya juga udah jadi. Dan langsung deh ini saya wadahin ke tempatnya ya. Teman-teman, kalian masak apa hari ini? Bisa ya komen dan sharing di bawah, biar nanti bisa menjadi rekomendasi saya juga ya untuk masak menu untuk keluarga tercinta di rumah. Karena kan kadang-kadang suka bingung ya mams, kita mau masak apa ya hari ini gitu ya. Kalau ada rekomendasi dari teman-teman kan bisa menjadi solusi juga ya untuk kita kalau misalnya pengen masak apa di rumah. Dan ini untuk cucian piringnya alhamdulillah saya dibantuin sama ibu saya ya untuk cuci piringnya. Oke deh mams dan teman-teman semua, alhamdulillah ini untuk menu sarapan pagi kami udah jadi ya. Tadi saya juga goreng nugget ya teman-teman untuk anak-anak saya. Dan untuk pelengkap sotonya tadi saya juga ngerebus telur ya, dan juga ngerebus ada bihun, ada tauge, ada kol juga ya teman-teman. Dan ini dia untuk kuah sotonya, alhamdulillah ini tuh nikmat banget ya mams. Kemudian untuk menu sarapan paginya ini saya pindahin ya ke meja makan, biar nanti orang tua saya bisa segera untuk sarapan pagi. Dan ini dia untuk menu sarapannya udah tersedia ya di meja makan. Tinggal nanti orang tua saya panggil untuk sarapan pagi. Dan kemudian lanjut ya teman-teman. Di sini saya mau beberes untuk area dapurnya ya biar bersih lagi. Jadi saya tuh selalu beres-beres dapur ya teman-teman kalau misalnya habis masak ya. Takutnya nanti kalau misalnya nggak segera diberesin keburu mager ya mams. Jadi langsung aja sebisanya langsung saya bersihin ya. Dan ini untuk mejanya serta kompornya saya lap-lap juga ya biar bersih kembali.
Oke deh Mams dan teman-teman semua, sekian dulu ya video dari Andalas Mam hari ini. Saya juga bingung teman-teman ini mau ngomong apa lagi ya. Ini udah capek juga ya ngomong 19 menit. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya video kali ini durasinya agak kepanjangan ya Mams. Semoga kalian suka dan mohon maaf kalau misalnya video saya masih banyak kurang-kurangnya ya. Sampai ketemu lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.